Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertemuan 11, yaitu tentang kunjungan pohon biner. Kemarin kita sudah bahas tentang struktur dari pohon binernya, sekarang kita bahas tentang kunjungan pada pohon biner. Nah, kunjungan pada pohon biner ini merupakan operasi yang sering dilakukan pada pohon biner, ya. Disebutnya dengan binary tree traversal karena terdiri dari 3 bentuk operasi. Yang pertama adalah kunjungan secara pre-order atau deep first order. Urutan pada kunjungan pre-order yang pertama adalah mulai mengakses dari root atau akar, kemudian baru ke cabang yang sebelah kiri, baru ke cabang kanan. Nah, yang berikutnya ada in order atau symmetric order. Ini urutannya adalah dari mengunjungi cabang kiri dulu, baru kemudian ke root, baru setelahnya ke kanan. Dan yang ketiga, post order, ini urutannya dari sebelah kiri dulu, cabang kiri, baru ke cabang kanan, dan yang terakhir ada di akar. Nah, ini post order. Jadi ada pre-order dari akar kiri kanan, in order kiri akar kanan, dan post order kiri kanan akar. Itu yang perlu kalian pahami dan juga ingat. Nah, berikutnya pada ketiga kunjungan tersebut, di sini kunjungan ke cabang kiri dilakukan terlebih dulu, kemudian ke cabang kanan. Karena pengaksesan seperti itu, orientasi tersebut disebut dengan left to right oriented atau LRO. Jika kunjungan ke cabang kanan dilakukan lebih dulu, baru kemudian ke cabang kiri, maka disebut dengan right to left oriented. Tapi yang sekarang kita bahas adalah left to right oriented. Nah, contoh, kita punya pohon biner seperti ini, lalu akan dilakukan kunjungan pre-order. Maka bagaimana cara mengaksesnya? Pertama adalah kita akses root dulu. Rootnya ada di A, kemudian ke kiri. Kirinya A adalah B, kita tulis B. Kemudian setelah B, kirinya B apakah masih ada? Ada, yaitu D. Maka kita akses D. Setelah dari D, apakah D masih punya kiri? Tidak ada, maka dia kemudian setelah dari kiri kita ke kanan. Kanannya ada? Ada. E. Setelah dari E, kita kanan rootnya sudah diakses, ya. Ini sebelah kiri sini sudah selesai, maka kita akan pindah ke kanan, yaitu C. Maka notasinya akan menjadi A, B, D, E, C, ya. Jadi dari root, kemudian di bawah masih ada root, maka kita akses dulu rootnya, baru setelah root selesai kita ke kiri. Kalau dia bukan root, maka kita bisa pindah langsung dari setelah kiri ke kanan. Kalau kanan sudah selesai, lihat BDE ini adalah sisi kiri dari A, maka kita selesai mengakses kiri, langsung ke sisi kanan, yaitu C. Ini adalah pre-order. Yang kedua, contoh lagi masih dengan kunjungan pre-order, jika pohon binerinya seperti ini. Misalnya, ini berarti kita akses dari root A, lalu ke kiri B, B ini masih merupakan root, ya, berarti kita masih ke kirinya D, dia itu selesai, dia merupakan root juga. Kalau root berarti setelah root kita ke kiri, tapi kirinya kosong, maka karena kosong kita langsung ke kanan, G. Nah, sebelah sini ini adalah sisi kirinya B, harusnya kita ke kanan, tapi di kanan tidak ada, maka sisi kiri A ini sudah selesai, kita akan mengakses kanan, C. C ini merupakan root. Root ini berarti kita setelah akses root kita akan ke kiri. E ini juga root, maka setelah root kita akan ke kiri lagi. H. Apakah H ini root? Bukan. Berarti ini adalah kiri akhir. Setelah kiri kita akses kanan. Selesai kanan, kita lihat ini adalah sebelah kirinya C, maka kita dari sini akan mengakses sebelah kirinya, sebelah kanannya C, yaitu F. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kunjungan
in order dilakukan dari cabang yang paling kiri, baru kemudian ke root, baru ke kanan. Contoh dilakukan pada pohon binary yang sama, kita tidak mengakses dari root tapi dari paling kiri, kiri. Ini adalah kiri yang terakhir, maka kita akses dari sini, D. Setelah kiri, kita akan ke rootnya, yaitu di sini B. Setelah root selesai, kita ke kanan, E. Ini adalah sebelah kiri A, maka setelah sebelah kiri, kita akan ke root, yaitu A-nya. Root selesai, baru ke kanan. Maka notasi yang didapat adalah D, B, E, A, C. Ya. Kemudian yang berikutnya, kunjungan in order untuk pohon binary yang seperti ini sama, kita tidak akses dari rootnya tapi kita akses dari paling kiri. Kiri, ini masih root, kiri, ya ini selesai, kirinya ada di sini. Maka kita akses dari sebelah sini ya. Harusnya di sini ada kiri, tapi kirinya karena kosong, maka kita langsung dari kiri ke root, yaitu D. Setelah root, kita ke kanan, G. Ini adalah sebelah kirinya B, sebelah kiri B, dari G berarti langsung ke rootnya, yaitu B. Setelah B harusnya ada kanan, tapi tidak ada kanan. Maka setelah ini berarti kirinya A sudah selesai, kita akan mengakses A. A sudah selesai, kita akan cari kiri lagi. Ya, ini kan root, kita sebelah kanan, tapi ini masih punya kiri. Dia masih punya kiri, maka dia akan akses kiri dulu. Setelah kiri, baru ke root, baru ke kanan. Kiri selesai, root, baru ke kanan. Maka notasi yang didapat adalah D, G, B, A, H, E, I, C, F. Ini untuk kunjungan in order. Jadi dari sebelah kiri, root, baru kanan. Kalau kirinya tidak ada, maka dia ke root dulu, baru ke kanan, dan seterusnya. Nah, di post order, cara pengaksesannya adalah dari kiri, kanan, baru terakhir ke root. Contoh kita punya pohon binary seperti ini tadi sama, kirinya yang paling kiri adalah D, setelah dari kiri kita ke kanan, setelah ke kanan kita baru ke root. B ini adalah sebelah kirinya A, maka sebelah kiri selesai diakses, kita ke kanannya A, yaitu C. Kanan selesai, baru ke root. Maka urutannya menjadi D, E, B, C, A. Ya. Kemudian contoh lagi, jika pohon binary seperti ini, maka lihat kita akan mengakses dari kiri, karena di sini kiri tidak ada, berarti kita langsung akses dari kiri ke kanan. Kanan lalu akar. Kiri ke kanan harusnya, tapi kanan tidak ada, maka langsung ke akar. Kiri ke kanan. Kanannya dia masih punya kiri, maka dia akan cari yang paling kiri dulu, lalu ke kanan, lalu ke akar. Bagian kiri ke kanan, akar. Ini tadi kiri, kemudian kanan, baru ke akar. Maka notasi yang dihasilkan kurang lebih adalah seperti ini, yaitu G, D, B, H, I, E, F, C, A, atau urutannya seperti ini. Bisa dipahami? Kita akan masih coba lagi contoh-contoh binary traversal lagi ya. Tadi pengertian dari proses traversal adalah proses melakukan kunjungan setiap node pada suatu binary tree tepat satu kali. Dengan melakukan kunjungan secara lengkap, maka akan didapatkan urutan informasi linear yang tersimpan dalam sebuah binary tree. Contoh lagi, kita punya pohon seperti ini. Kalau kita mau akses dengan cara pre-order, maka seperti apa? Kalau pre-order, berarti kita akan mengakses dari root, ya kan? Rootnya adalah A. Kita ketik di sini misalnya root A. Setelah A, kita akan
Oke, kita tadi sudah punya contoh pohon biner seperti ini. Kita akan mengakses pohon biner ini dengan menggunakan pre-order, yaitu root kiri ke kanan. Oke, kita punya rootnya ada di A, maka kita tulis A, kemudian akses pertama kali A, lalu kita ke samping, berarti kita akan bertemu root B. Kemudian apakah dia masih punya ke samping lagi masih ada root? Ya, yaitu D. D ini masih merupakan root. Kemudian apakah dia masih ada root lagi? Ya, tidak, maka tapi dia punya kiri, maka kita akan mengakses ke kiri dulu, yaitu H. H, setelah ke kiri kita ke kanan, yaitu I. I. Setelah ke kanan, ini adalah root. Rootnya dia punya kiri, maka kita ketik kirinya. Kemudian dia punya bagian kanan juga, yaitu M. Sampai sini, ini adalah bagian kiri dari B. Kiri selesai, kita akses, kita akan mengakses ke sebelah kanannya, yaitu E. Ini adalah bagian kiri dari A, root A. Setelah selesai bagian kiri kita akses, kita akan mengakses ke sebelah kanan. Tapi tadi kita akan mulai dari sebelah sini, yaitu rootnya. C merupakan root. Apakah F lalu ke kiri? F ya. Ini juga root, berarti kita masih akses. Lalu di bawahnya apakah masih ada root? Tidak ada, berarti kita ke kiri, yaitu J. Setelah ke kiri, kita ke kanan, yaitu K. Setelah ke kanan, kita selesai di sini. Ini adalah cabang kiri dari root C. Baru setelahnya kita terakhir berhenti di G. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, di pre-order tadi seperti ini, kita akan lihat hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini tadi. Pre-order, cara pengaksesannya adalah dari root ke bawah masih merupakan root, kita masih akses root, lalu kita lihat ada root lagi, kita akses lagi rootnya, lalu setelah itu karena ini paling kiri, dari root ke kiri, kiri selesai, baru ke kanan, ini merupakan root, lalu ke kiri, kanan, kemudian ini kirinya selesai, baru ke kanan, kemudian kanan selesai, kiri selesai, ke kanan, ini merupakan root, root, kemudian ke kiri, kanan, kirinya selesai, lalu ke kanan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita akses menggunakan in order, berarti dia merupakan dari kiri root lalu ke kanan. Kita lihat, cek. Ini masih merupakan masih punya kiri, ini masih punya kiri, ini kiri terakhir ya, kiri paling kiri ya. Maka dia diakses pertama, yaitu H. Kita tulis H, kemudian setelah kiri root. Rootnya adalah D, kemudian habis root ke kanan. Kanan ini masih punya kiri, yaitu L, maka kita akan akses L-nya dulu, kirinya dulu. Setelah kiri, lalu dia ke kanan, yaitu M. Kiri kanan, root, yaitu E. Ini sudah selesai, ini bagian kiri. Lalu setelah kiri berarti kita akan mengakses rootnya, yaitu B. Kemudian setelah B, kita akses kanannya, yaitu E. Ini merupakan bagian kiri. Kiri selesai, kita akses rootnya, yaitu A. Lalu setelah A selesai, kita akan akses bagian kiri lagi. Ini masih punya kiri, maka kita akan lari ke sini, yaitu paling kiri J. Lalu kita ke root, rootnya J adalah F. Dari root kita ke bagian kanan, kalau ada. Nah, ini kiri sudah selesai, berikutnya kita akses ke kanan, ke root maksud ibu, yaitu C, kemudian terakhir kita akses ke kanan. Nah, ini adalah in order dari pohon biner seperti ini. Notasinya ini kita coba cek ilustrasinya.
kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari kiri, yang paling kiri kita cari dulu dari root kiri. Kalau masih punya kiri maka dia akan mulai dari paling kiri root, kemudian setelah itu ke sebelah kanan, karena ini kanannya masih punya kiri maka kita akses kiri lagi, lalu root kanan, kiri selesai, ke root kanan, kiri selesai, root, kemudian kanan ini karena masih punya kiri berarti kita dari root ke kiri, kemudian ke root ya, kanan, kemudian root kanan. Kurang lebih seperti itu untuk pre-order. Berikutnya kalau misalkan kita post order, sama, kita akses dari sebelah kiri lalu ke kanan lalu ke root. Contoh dengan pohon minier yang sama, kita akan cari yang paling kiri. Ini masih root, masih punya kiri, berarti kita akan mulai lagi dari H. Habis H ini kiri ke kanan dulu, I harusnya, tapi I ini masih punya kiri, maka kita akses lagi kirinya, L ya, maksud ibu L. Kemudian L ini tidak punya kiri lagi, maka dia akan lari ke kanannya, M. Kiri kanan root, I. Hanya sudah kiri, kanannya sudah diakses, root, D. Kiri sudah akses, lalu kanannya adalah E, lalu root, yaitu B. Ini kiri, kita akan ke kanan pindah. Tapi kanan ini masih merupakan root dan dia masih punya kiri. Kita cari kirinya adalah J, berarti kita akan akses dari J lagi. J, kemudian di sebelahnya adalah ke kanan, kita K, kemudian root F, ini adalah sebelah kiri, ini sebelah kanan yaitu G, kemudian terakhir adalah C ya, kemudian terakhir adalah rootnya itu. Kalau mau dibedakan, cabang sebelah kiri adalah seperti ini, H, L, M, I, B, E ya, sampai B ini merupakan cabang kiri, di sini adalah cabang sebelah kanan. Nah, terlihat bedanya kalau seperti ini ya. Nah, ini adalah post order. Kita lihat ilustrasinya ya. Kalau post order seperti ini, kiri kanan, karena kanannya masih punya root, masih punya kiri, maka dia akses dulu kiri kanan root, kiri kanan root, kiri kanan root, kiri kanan, tapi kanan masih punya kiri, kita ambil dulu kirinya, kanan root, kiri kanan root, kiri kanan root ya. Itu adalah contoh dari post order. Berikutnya kita misalkan punya contoh lain seperti ini. Kalau kita mau akses dengan pre-order yaitu root kanan kiri, maka kita bisa, ibu ulangi lagi, berarti kita dari paling atas yaitu A, kemudian setelah itu kita ke root lagi B, ke kiri, apakah dia masih punya root? Tidak, maka dia ambil dulu kanannya, kirinya C, kemudian dia ke sini, D ini merupakan root, kita akses root, lalu ke kiri harusnya, tapi di sini tidak ada kiri, maka kita langsung ke kanan yaitu E ya. Ini sebelah kiri sudah selesai, kita langsung ke kanan yaitu F. F masih merupakan root ke kiri dulu, kiri tidak ada, maka kita ke kanan yaitu G. G merupakan root, ke kiri yaitu H. H ini tidak ya, ke H ini merupakan root juga, kita cari ke kirinya masih ada, maka kita akses dulu, lalu baru ke kanan yaitu J. Hanya selesai, sebelah kanannya tidak ada,
G-nya selesai, ini juga kirinya tidak ada, maka urutannya seperti ini: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Paling gampang kalau ininya berurut, kita tinggal pre-ordernya juga berurut ya. Sekarang kalau in order seperti apa? Seperti tadi, berarti kita cari yang paling kiri. A, ini urut. Oke, Ibu ulang lagi untuk yang in order. Perhatikan, in order itu dimulai dari kiri, root, lalu kanan. Di kiri ini root, ini masih root, root masih punya kiri, masih C, ini tidak punya, ini bukan root, berarti ini kiri yang kita ambil, kiri yang bukan root yang pertama. Kemudian setelah dari root, kiri kita ke root yaitu B, lalu kita ke kanan yaitu D, kanan harusnya ke kiri dulu ya, ini karena dia root dia harusnya ke kiri, tapi kiri tidak ada, maka dari kiri sini kita ke root, lalu ke kanan ini kiri selesai, kita ke root, rootnya itu A, lalu setelah ini selesai kita ke kanan. Perhatikan kanan ini dia apakah punya left? Tidak, dia tidak punya kiri. Berarti kalau tidak punya kiri, kita akan akses dulu ke dari kiri ke kanan, yaitu F. Kemudian dari sini kita akan akses ke dari kiri ke root ya, F. Kemudian dari root ke kanan. Kanan ini masih punya kiri, ini juga masih punya kiri, maka dia dari I. Kiri ke root yaitu H, kemudian kiri ke root ke kanan yaitu J, kemudian setelah kiri ke root yaitu G. Oke. Kemudian kalau post order yaitu dari kiri kanan root, kita perhatikan lagi berarti sama, mulainya dari C kita ke kanan, kanannya adalah D. Apakah D punya kiri? Tidak. Kalau tidak berarti tapi dia merupakan root, berarti dia akan kita cek dulu ke bawahnya, dia tidak punya kiri tapi dia punya kanan, berarti kiri kanan, kanan dulu baru rootnya adalah D. Kiri selesai, kita cek kanan, apakah dia punya kiri? Tidak. Lalu dia ke kanan dulu ya, dia masih merupakan root cek ke kiri, masih punya kiri, dia masih punya kiri lagi, berarti I. Dari I ke kanan C, baru ke root H. Ini kiri, kanannya tidak ada, berarti root G ini tadi kanan G, baru ke F. B nya belum ya tadi ya, C, D, E, D, B, ini harusnya B nya ada di sini, ibu lupa. C, E, D, B, I, J, H, G, F. Lalu yang terakhir di sini adalah kiri sudah diakses, kanan selesai diakses, baru mengakses rootnya. Kurang lebih seperti ini. Kita lihat ilustrasinya ya, ini adalah yang pre-order seperti itu, kemudian ada in order, yang terakhir adalah post order ya. Semoga bisa dimengerti dari tree traversal ini ya. Kemudian yang berikutnya, pre-order berikutnya jika berupa notasi seperti ini bagaimana? Sama saja, kalau dia pre-order dengan notasi seperti ini, maka pengaksesannya dari pre-order root kiri kanan ya, ini root kiri kanan, maka pengaksesannya sini root kiri kanan, root kiri kanan. Yang ini berarti root kiri kanan, root kiri kanan. Ini juga sama, root kiri kanan, dia masih punya kiri, baru ke kanan,
kemudian rootnya sudah diakses, kiri, kanan, root sudah diakses, kiri, kanan, dan seterusnya. Ini untuk pre-order. Kalau untuk in order, sama tadi, cari dulu leftnya. Leftnya berarti dari A, maka dia akan dimulai dari A. In order berarti kiri, root, kanan. Ya. Dari kiri, root, kanan, kiri, root, kanan. Ini juga sama. Dari kiri, root, kanan, kiri, root, kanan. Ini juga sama. Kiri, root, kanan, kiri, root, kanan, kiri, root, kanan, dan seterusnya. Ini in order. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah post order. Post order berarti sama, dari kiri ke kanan, lalu baru ke root. Kiri, kanannya diselesaikan, baru root. Kiri, kanannya diselesaikan, baru root. Ini juga kiri, kanan, root. Kiri, kanan, root. Kiri, kanan, root. Kiri, terus kemudian kanan, lalu root. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk post order. Nah, tentu yang berikutnya ini silahkan kalian coba menentukan notasi dari prefix, infix, dan postfix dari pohon binary, dua pohon binary berikut ini, ya. Silahkan dicoba, dipahami benar-benar dengan cara mengerjakan soal yang dua ini, yang soal sederhana dan juga soal yang sedikit lebih rumit. Oke. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.